Yeah. Uh. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semuanya. Selamat bergabung kembali setelah kemarin kita sempat ada liburan ya, dari Desember pertengahan sampai awal Januari. Nah, terus habis itu sekarang kita udah kembali lagi beraktivitas dan melanjutkan pelatihan kita. Sebelumnya di sini ada anak Al-Kahfi ya? Yang anak-anak Al-Kahfi baru ikutan sekarang kan ya? Kemarin-kemarin belum ikut, iya nggak sih? Soalnya seingat aku kemarin-kemarin kayaknya nggak ada anak Al-Kahfi. Boleh direspon yang dari Al-Kahfi? Ya kan, ini pertemuan pertama kalian kan ya? Halo? Oke, mungkin sedang tidak bisa mendengar. Coba dipastikan ya, bisa mendengar suaraku dengan jelas. Kalau misalnya tiba-tiba nggak jelas kayak gitu bisa diberitahu. Tapi semoga nggak ya, karena biasanya kalau ada kayak gitu berarti ada masalah jaringan. Oke teman-teman, sambil menunggu teman-teman yang dari Al-Kahfi merespon, hari ini kita sebenarnya mau ngebahas tentang materi yang kemarin belum sempat dibahas, yaitu tentang sel dan organel. Yang masih ingat, kita ada PR, ya kan? Kita ada PR yang harus teman-teman kerjakan, dan sekarang kita akan membahas PR tersebut. Buat yang Al-Kahfi, halo teman-teman, boleh bisa ketik apapun ya di kolom chat, biar aku tahu kalian mendengarkan. Halo. Oke, bisa ya, berarti didengarkan. Nah, mungkin yang dari Al-Kahfi nggak tahu ya, kalau misalnya ada PR, tapi nggak masalah, biar nanti coba dikerjakan sama teman-teman yang udah tahu dulu aja. Nah, jadi ingat kemarin PR-nya itu adalah untuk mencari tahu setiap organel dan pada jenis sel yang ada di layar ini. Jadi sebenarnya di layar ini tuh ada dua jenis sel ya. Ini sel prokariotik yang sebelah kiri, terus yang sebelah kanan ini ada sel eukariotik. Sel eukariotiknya lebih tepatnya adalah sel hewan ya. Kemudian ini ada sel eukariotik juga, tapi dia adalah sel tanaman. Nah, karena buat yang udah mengerjakan, sekarang coba ya kita bahas bareng-bareng. Aku pengen dong dengar suara kalian. Jadi silahkan siapa yang mau menyampaikan jawabannya buat yang sel prokariotik dulu deh. Ada yang mau? Boleh sebelum aku tunjuk. Serem banget ya. Ya, pokoknya yang mau dulu. Atau mau beberapa orang, nggak mau sendirian juga nggak masalah. Ada yang kalau misalnya udah nyari kan berarti tinggal dibacain aja ya. A itu apa, B itu apa, C itu apa, D itu apa, E itu apa, F itu apa. Kayak gitu. Oke, buat sel prokariotik aku minta dari SMA 1 Cigugur, salah satu. Silahkan yang mau. Banyak nih, ada berapa orang tuh? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dari 7 orang, ada yang mau? Kalau misalnya belum bisa on mic, boleh ya. Coba kirimkan ke kolom chat jawaban kalian. Jadi diketik juga nggak masalah, nanti akan aku bacakan. Dikirimkan ke everyone aja ya, biar semuanya bisa lihat.
Yang sel prokariotik, yang bakteri, cukup menunjukkan A itu apa, B itu apa, C itu apa, D itu apa, E itu apa, F itu apa. Udah pernah kan ya belajar sel-sel kayak gini waktu SMP? Cukup simpel aja, kita habis ini kita baru akan melihat yang lebih ribetnya, melihat yang lebih kompleksnya, masing-masing itu fungsinya apa, strukturnya gimana. Nah, kalau sekarang cuman ditunjuk-tunjuk aja. Yuk, yang dari SMA 1 Cigugur yuk. Boleh kerjasama, misalnya aku nyari yang A sama B, kamu nyari yang C sama D, terus yang lain lagi nyari yang E sama F. Nah, biar siap-siap juga nanti yang dari SMA Karangwareng, itu silahkan nanti tunjukin buat yang sel hewan di sebelah kanan ini ya. Oke, dari Angelina, boleh dikirim ulang. Cukup yang sel prokariotik aja ya. Yang sel prokariotik aja, boleh dikirim ulang. Oke, udah ada ya perwakilannya. Jadi menurut teman kalian, buat yang sel prokariotik ini, yang A itu namanya pili, yang B itu ribosom, yang C itu nukleoid, terus yang D itu flagela, yang E itu dinding sel, dan yang F itu membran plasma. Oke, terima kasih teman-teman dari SMA 1 Cigugur. Jadi dari yang udah ditunjukkan sama teman kalian tadi, itu benar semua ya jawabannya. Jadi yang perlu kita perhatiin kalau di sel prokariot itu adalah bahwa mereka itu biasanya ukurannya lebih kecil daripada sel eukariotik. Terus memang organel-organel yang ada di dalamnya itu tidak sekompleks dan sebanyak jenisnya di sel eukariotik. Kalau kalian perhatiin di sini ada materi genetik ya, ada DNA yang kayak apa ya, ruwet banget ini kayak tali, terus dia sangat-sangat eh, dimampatkan gitu ya. Nah, ini sebenarnya kalau kalian uraikan ya, jadi kalau misalnya materi genetiknya ini tuh kalian apa perbesar di untaiannya itu tuh diuraikan, maka kalian akan mendapatkan suatu lingkaran. Ya, jadi ini tuh sebenarnya anggap aja kayak suatu gelang yang sangat besar. Habis itu tuh diuntel-untel. Apa sih bahasa Indonesianya? Ya pokoknya dari gelang yang sangat besar gitu kan. Habis itu tuh kayak dikecil apa dilipat-lipat gitu ya. Jadi seperti ini. Nah, bisa kita lihat bahwa materi genetiknya itu tuh letaknya di sitoplasma ya. Jadi nggak ada membran inti apapun yang membungkus dan menghalangi atau memisahkan antara materi genetik DNA itu ke lingkungan di sitoplasma. Tapi bukan berarti materi genetiknya juga berceceran gitu aja di semua lokasi sitoplasma. Enggak ya. Makanya dinamakan nukleoid atau inti sel yang semu. Jadi dia tetap, kita bisa lihat inti selnya yang mana, itu kita bisa lihat. Cuman memang tidak terbungkus membran inti gitu ya. Makanya dia bukan disebut nukleus, tapi disebut nukleoid. Nah, kemudian di sini kita bisa tahu juga fungsi dari ribosom ya, yang B ini, itu kan memang untuk sintesis protein. Nah, meskipun dia itu tuh sederhana, tapi tetap dia jalur ekspresi gennya itu tuh sama seperti sel lain atau sel eukariotik pada umumnya ya. Jadi dari DNA, terus nanti jadi RNA, RNA nanti jadi protein. Dan ribosom itu kan yang nantinya berperan dalam mengubah RNA jadi proteinnya ya, atau proses translasi. Kemudian ada lagi yaitu adalah membran sel. Jelas ya, semua sel pasti punya membran. Tapi kalau yang E ini, dinding sel, nggak semua sel punya dinding sel. Contohnya eukariotik. Eukariotik itu tuh kalau kayak tanaman, dia punya ya dinding sel. Fungi atau jamur itu juga punya. Tapi kalau sel hewan nggak punya. Nah, meskipun uh, prokariotik sama tanaman gitu ya, itu sama sel yang sama-sama punya dinding sel, tapi penyusunnya mereka itu berbeda. Jadi nggak bisa disamakan. Nah, penyusun yang di sel prokariotik ini, dinding selnya itu tersusun atas peptidoglikan, kayak gitu.
Jadi suatu senyawa namanya peptidoglikan inilah yang menyusun dinding sel pada sel prokariotik. Nanti teman-teman juga akan belajar bahwa dinding sel dari suatu bakteri itu juga sangat mempengaruhi dia itu jenisnya apa gitu. Jadi kayak kita bisa menggolongkan bakteri itu berdasarkan karakteristik dari dinding selnya. Nah, sebenarnya di sini kalau kalian perhatiin, dia nggak ditunjuk, tapi ini kelihatan jelas setelah dinding sel, lapisan lebih luarnya lagi itu tuh ada sesuatu yang biru-biru ini. Ya nggak? Ada sesuatu yang biru-biru ini. Jadi itu adalah yang namanya kapsul. Ya, jadi prokariot itu tuh banyak yang punya kapsul. Nah, kapsulnya ini seringkali dia itu punya kemampuan untuk menjadi virulensi. Ya, virulensi itu artinya bakteri itu tuh bisa membahayakan makhluk hidup ketika masuk ke dalam tubuhnya makhluk hidup. Salah satunya karena ada kapsul itu. Jadi kalau misalnya kapsulnya itu diilangin, bisa jadi bakteri yang awalnya berbahaya itu ternyata tidak berbahaya lagi. Nah, terus di sini ada yang penjuluran keluar ya, yang kecil-kecil, pendek-pendek, sama yang panjang. Nah, ini benar ya, yang A ini namanya villi, kemudian, sorry. Oh, yang A ya. Nah, sekarang coba kita perhatiin. Tadi kalau misalnya ini disebut villi, itu kurang tepat ya. Jadi, yang A itu harusnya adalah fimbria. Oke? Nah, yang mana yang villi? Jadi yang pilih ini itu tuh tidak ditunjuk kebetulan, seharusnya dia yang ini. Ya, untuk di gambar ini pilih itu adalah yang memanjang seperti ini. Nah, apa bedanya fimbria sama pilih? Pertama, fimbria itu tuh pasti ukurannya lebih kecil dan dia itu tidak berguna untuk menghubungkan antara satu bakteri dengan yang lain. Karena pilih itu kegunaannya terutama nanti buat yang namanya konjugasi ya. Jadi dia bikin jembatan, nanti dia ini akan menghubungkan ke bakteri lain. Nah, Fimbria itu nggak melakukan itu. Jadi dia lebih fokus ke pergerakan aja. Pergerakan dan perekatan ya, itu di Fimbria. Kemudian yang panjang banget ini alat geraknya yang namanya flagella ya. Kita tahu bahwa flagella itu tuh dia dimiliki juga ya oleh eukariotik, tapi sebenarnya flagellanya secara struktur emang agak berbeda. Nah, terus yang di dalam ini tadi aku lupa mau ngomongin bahwa ada sesuatu yang melingkar kecil di sini, ya, dan dia tidak berhubungan sama materi genetik di nukleoid. Tapi dia sebenarnya materi genetik juga, dia DNA juga. Ternyata inilah yang disebut sebagai plasmid, ya. Jadi pada bakteri itu ada plasmid seperti ini yang bisa kita lihat. Apa itu kegunaan plasmid? Jadi plasmid ini karena dia itu mengandung DNA, berarti dia juga bisa diekspresikan gitu. Ketika kita itu memasukkan suatu plasmid ke dalam bakteri, terus kita udah tahu di dalam plasmid itu ada suatu gen tertentu, ya berarti kita sudah memberi kesempatan untuk gen itu terekspresikan menggunakan mesin-mesin sintesis protein dari si bakteri itu sendiri. Nah, uniknya plasmid ini tuh juga gampang untuk membelah diri dan berpindah dari satu sel ke sel yang lain, kayak gitu. Jadi nanti dari satu sel ke sel yang lain itu dia bisa memberikan sedikit materi genetiknya. Ya, itu yang uniknya di bakteri. Di eukariotik nggak ada. Di eukariotik itu nggak bisa untuk mentransfer materi genetik dari satu sel ke sel yang lain, kecuali kalau sel yang lain itu memang hasil keturunannya. Kayak gitu. Sampai sini ada yang mau ditanyakan teman-teman tentang sel prokariotik? Kalau nggak ada, kita lanjut ya. Buat sel hewan, silakan dari SMA Karangwareng ya, tadi aku tunjuknya. Boleh diberikan jawaban kalian. Kalau bisa on mic lebih bagus lagi.
Oke, udah ada yang menjawab ya. Di jawaban ini katanya A itu adalah membran plasma, terus yang B itu adalah nukleus plasma, yang C itu adalah nukleus, yang D itu adalah mana D? Yang D itu adalah mitokondria, yang E itu adalah sentriol, yang F itu adalah retikulum endoplasma, yang G itu aparatus Golgi, dan yang H itu flagellum. Nah, coba kita bahas satu-satu ya. Jelas A itu membran plasma ya, karena dia memang pembungkus dari suatu sel. Dan membran plasma ini tidak dilapisi lagi oleh dinding sel kalau di sel hewan. Makanya bentuk dari sel hewan itu tuh memang cenderung bisa fleksibel. Jadi bentuknya itu bisa macam-macam, nggak kaku seperti tumbuhan misalnya. Nah, yang B itu kita bisa sebutin dia adalah membran nukleus, ya. Jadi kalau di sini membran nukleus, atau kalian mau nyebutin nukleus juga nggak apa-apa. Nah, tapi kalau misalnya nyebutin ini membran nukleus, ya berarti di dalamnya ini tuh ada apa nih kira-kira, gitu kan? Di dalamnya ini, oh berarti ada nukleoplasma, itu boleh sih sebenarnya. Apa itu nukleoplasma? Nukleoplasma itu ya berarti kayak sitoplasma gitu, tapi dia tuh di dalam intinya sendiri, itu boleh. Atau mau bilang bahwa C ini adalah menunjuk DNA atau materi genetik, itu boleh. Ya, pokoknya yang B ini tuh antara nukleusnya atau membrannya, kayak gitu. Kemudian yang D, benar ya, ini mitokondria, udah jelas. Yang E, nah di sini itu ditunjuknya memang sentriolnya ya, yang ini. Tapi kalau misalnya kita mau melihat ini dua sentriol ini secara keseluruhan dan juga yang dihasilkan oleh sentriolnya, maka kita bisa bilang bahwa dia itu sentrosom. Jadi sentriol sama sentrosom itu maksudnya itu agak beda juga. Kalau sentriol itu benar-benar cuma satu yang kuning ini, jadi di sini kita bisa lihat dia ada dua sentriol. Tapi kalau sentrosom ya satu, karena itu adalah wilayah ini semua. Nah, kemudian yang F itu retikulum endoplasma, benar ya. Di sini bisa kita lihat ada retikulum endoplasma yang kasar dan ada retikulum endoplasma yang halus gitu. Dan ada aparatus atau badan Golgi, yang terakhir ada flagella. Oke, itu benar. Oke, terima kasih teman-teman atas jawabannya. Nah, sekarang yang tumbuhan ya, karena ini adalah yang terakhir, boleh terserah siapa aja yang berminat untuk menjawab, boleh dikirimkan ke kolom chat jawabannya. Cukup banyak ya, ada 11 yang ditanyakan. Yuk, yang lain. Ada yang mau menjawab? Nomor 1 sampai 11, mungkin sudah mengerjakan kemarin, tinggal di copy aja.
Oke, udah ada ya yang mengumpulkan, jadi coba kita bahas bareng-bareng. Oh, ternyata 13 nomor ya, tadi aku kirain 11 nomor. Oke, yang pertama adalah dinding sel, terus yang kedua itu adalah membran sel, yang ketiga itu adalah sitoplasma, yang keempat itu nukleus, yang kelima itu nukleolus, terus yang keenam itu ada ribosom, yang ketujuh itu adalah retikulum endoplasma, yang kedelapan juga sama retikulum endoplasma, yang ke-9 itu badan Golgi, yang ke-10 itu mitokondria, yang ke-11 itu amilopas, yang ke-12 vakuola, dan yang ke-13 kloroplas. Oke. Nah, dari jawaban tersebut, coba kita koreksi bareng-bareng ya. Yang pertama adalah dinding sel, terus habis itu dia melapisi membran sel, di dalamnya membran sel ada sitoplasma, itu sudah tepat ya buat yang 1-3 ini. Nah, yang perlu kalian ingat adalah sitoplasma itu biasanya menggunakan istilah yang digunakan untuk isi dari sel. Gitu. Jadi sitoplasma itu ya cairannya plus organel-organelnya juga itu sitoplasma. Maksudnya itu kayak gitu. Kalau cuman cairannya doang namanya sitosol ya. Jadi sitoplasma itu adalah sitosol plus organel juga ya. Kemudian nomor 4. Nah, ini memang agak rancu juga sih. Misalnya kalian mau nomor 4 itu adalah membran inti, terus nomor 5 itu adalah inti selnya, itu boleh ya. Tapi kalau misalnya mau menyebutkan nukleolus, itu nggak bisa nunjuk di nomor 5. Jadi nukleus tuh harus sampai dalam nunjuknya. Ya, jadi nanti nukleolus atau anak inti sel itu akan kalian temukan di dalam inti di tempat yang lebih gelap gitu biasanya. Jadi kayak ada sesuatu padat yang berkumpul di sana. Nah, itulah tempat nukleolus. Kemudian yang 6 ini ada ribosom. Sebenarnya ini kurang jelas sih dia nunjuk apa, tapi kayak benar titik kecil itu oke. Terus yang nomor 7 ini retikulum endoplasma, nomor 8 itu juga sama, tapi bisa didetailkan lagi ya. Yang 7 ini adalah retikulum endoplasma kasar, dan yang 8 ini dia retikulum endoplasma halus. Tahu dari mana? Jadi kalau dia itu retikulumnya ditempelin banyak titik-titik yang alias ribosom kayak gini, dia berarti retikulum endoplasma kasar. Nah, retikulum endoplasma halus itu nggak ada titik-titik yang nempel, terus juga bentuknya dia itu lebih kecil-kecil. Jadi kayak lipatan-lipatannya itu nggak sebesar retikulum endoplasma yang kasar ya. Jadi dia lebih kecil-kecil kayak gini.
Nah, yang nomor 9 itu benar, ada badan Golgi. Nomor 10 mitokondria juga benar. Nah, nomor 11 ini kemungkinan besar dia adalah ini bisa macam-macam sih. Dia bisa peroksisom juga bisa ya. Jadi intinya dia adalah suatu vesikel yang di dalamnya berisi sesuatu. Terus yang nomor 12 ini vakuola sentral. Nomor 13 ini adalah kloroplas. Oke, seperti itu. Jadi kalau di tanaman, vakuola ini tuh memang berperan penting karena dia termasuk organ yang paling besar. Dan memang biasanya jadi organ yang paling besar sih. Karena memang dia bisa menyimpan banyak air. Terus nanti kalau misalnya butuh air, airnya dikeluarin dari sana. Kalau pas lagi banyak air, airnya diambil. Nah, pokoknya seperti itu. Oke, teman-teman, terima kasih atas kerjasamanya. Jadi kita udah ini ya, kita sudah mengungkapkan dari gambar-gambar itu tuh bagian-bagiannya itu ada apa aja. Nah, kalau gitu sekarang kita coba akan bahas masing-masing bagian itu tuh secara umum fungsinya itu apa aja dari tayangan video berikut ini. Cells are the smallest living units of an organism. All cells have three things in common, no matter what type of cell they are. All cells have a cell membrane, which separates the inside of the cell from its environment, cytoplasm, which is a jelly-like fluid, and DNA, which is the cell's genetic material. There are two broad categories of cells. The first category is eukaryotic cells. They have organelles, which include the nucleus and other special parts. Eukaryotic cells are more advanced, complex cells, such as those found in plants and animals. The second category is prokaryotic cells. They don't have a nucleus or membrane-enclosed organelles. They do have genetic material, but it's not contained within a nucleus. Prokaryotic cells are always one-celled or unicellular organisms, such as bacteria. So, what are organelles? Organelle means little organ. Organelles are the specialized parts of a cell that have unique jobs to perform. Let's start with the nucleus, the control center of the cell. The nucleus contains DNA, or genetic material. DNA dictates what the cell is going to do and how it's going to do it. Chromatin is the tangled, spread-out form of DNA found inside the nuclear membrane. When a cell is ready to divide, DNA condenses into structures known as chromosomes. The nucleus also contains a nucleolus, which is a structure where ribosomes are made. After ribosomes leave the nucleus, they will have the important job of synthesizing or making proteins. Outside the nucleus, the ribosomes and the rest of the organelles float around in cytoplasm,
which is the jelly-like substance. Ribosomes may wander freely within the cytoplasm or attach to the endoplasmic reticulum, sometimes abbreviated as ER. There are two types of ER. Rough ER has ribosomes attached to it, and smooth ER doesn't have ribosomes attached to it. The endoplasmic reticulum is a membrane-enclosed passageway for transporting materials, such as the proteins synthesized by ribosomes. Proteins and other materials emerge from the endoplasmic reticulum in small vesicles, where the Golgi apparatus, sometimes called the Golgi body, receives them. As proteins move through the Golgi body, they're customized into forms that the cell can use. The Golgi body does this by folding the proteins into usable shapes, or adding other materials onto them, such as lipids or carbohydrates. Vacuoles are sac-like structures that store different materials. Here, in this plant cell, the central vacuole stores water. Going back to the animal cell, you will see an organelle called a lysosome. Lysosomes are the garbage collectors that take in damaged or worn-out cell parts. They are filled with enzymes that break down this cellular debris. The mitochondrion is an organelle that is the powerhouse for both animal and plant cells. During a process called cellular respiration, the mitochondria make ATP molecules that provide the energy for all of the cell's activities. Cells that need more energy have more mitochondria. Meanwhile, the cell maintains its shape through a cytoskeleton. The cytoskeleton includes the thread-like microfilaments, which are made of protein, and microtubules, which are thin, hollow tubes. Some organisms, such as plants, that are photoautotrophic, meaning they capture sunlight for energy, have cells with an organelle called a chloroplast. The chloroplast is where photosynthesis happens. It's green because it has a green pigment called chlorophyll. Plant cells also have a cell wall outside of their cell membranes that shape, support, and protect the plant cell. Animal cells never have a cell wall. There are many other unique structures that only some cells have. Here are just a few. In humans, for example, the respiratory tract is lined with cells that have cilia. These are microscopic hair-like projections that can move in waves. This feature helps trap inhaled particles in the air and expels them when you cough. Another unique feature in some cells is flagella. Some bacteria have flagella. A flagellum is like a little tail that can help a cell move or propel itself. The only human cell that has a flagellum is a sperm cell. In summary, remember, eukaryotic cells are plant and animal cells with a nucleus and membrane-enclosed organelles, while prokaryotic cells are unicellular organisms without these things. All cells have a cell membrane, cytoplasm, and genetic material. And even though only plant cells have chloroplasts, both plant and animal cells have mitochondria. Oke, jadi itu tadi ya yang udah sebagian aku jelasin dan ada beberapa info tambahan juga. Nah, yang menarik itu aku mau bahas lagi tentang isi dari inti sel ya. Jadi di sini kan tadi dikasih tahu inti sel itu di dalamnya ada DNA.
Nah, DNA itu kalau misalnya dia itu dipintal lagi atau kayak dipadatkan lagi dengan DNA yang lain, nanti akan membentuk benang-benang yang lebih tebal. Nah, itu kita sebutnya kromatin. Nah, ketika sel itu akan mengalami pembelahan, nanti juga kita bahas gimana sel itu membelah gitu ya. Itu dia akan menjadi lebih padat lagi gitu. Jadi dari yang awalnya DNA untai DNA aja, terus habis itu jadi kromatin. Nah, ternyata kromatinnya ini bahkan dipadatkan lagi ya, lebih memadat menjadi kromosom. Kayak gitu. Nah, jadi prosesnya itu dari ini ya. Jadi nanti dia jadi mana sih tadi? Tuh, jadi kayak benar-benar mampatkan jadi kromosom. Makanya kalau misalnya kalian melihat kromosom yang bentuknya seperti ini, ya ini adalah hanya sehari-hari atau intinya biasanya sel itu tuh intinya tidak berisi kromosom. Hanya berisi kromosom cuman ketika sedang apa? Mau membelah aja gitu ya. Nah, kemudian juga tadi ada yang menarik nih, dia ngomongin tentang retikulum endoplasma gitu kan, di mana retikulum endoplasma itu tuh dia mensintesis protein, terus proteinnya itu kalau udah jadi, dia itu seakan-akan akan bertunas gitu loh, akan bertunas dari membrannya retikulum endoplasma itu gitu. Nah, kayak gini, bertunas tuh, bertunas terus, nah membentuk vesikel. Jadi sebenarnya vesikel itu tuh tersusun atas membran yang sama yang menyusun retikulum endoplasma juga dan yang menyusun badan Golgi juga dan yang menyusun membran plasma juga gitu. Semuanya adalah membran fosfolipid yang kemarin udah kita bahas gitu loh. Makanya kenapa dia bisa bertunas yaitu artinya membran plasmanya itu tuh melekuk aja keluar gitu loh. Melekuk keluar terus di dalamnya ada sesuatu dan akhirnya copot dari membran retikulum endoplasma, dia membawa sesuatu itu ke tempat lain. Nah, di sini badan Golgi itu tuh ada bagian yang menghadap ke retikulum endoplasma gitu. Jadi pasti posisi badan Golgi itu tuh ada bagian yang menghadap ke retikulum endoplasma dan ada juga bagian yang menghadap ke membran plasma kayak gitu. Nah, jadi bagian yang menghadap retikulum dia akan menerima, jadi nanti vesikelnya itu akan berfusi gitu ya. Nah, apa yang terjadi di dalamnya badan Golgi gitu. Nih, yang namanya protein itu tuh dia rumit cara membentuknya. Meskipun kita udah punya satu rantai protein yang panjang, sebenarnya protein itu baru akan berguna kalau dia sudah mendapatkan bentuk 3 dimensinya. Atau yang kemarin kita pelajarin bentuk tersiernya gitu ya. Jadi kalau masih bentuk sekunder, apalagi masih bentuk primer, itu dia belum bisa berfungsi apa-apa. Nah, badan Golgi itu tujuannya juga memberikan kesempatan dan bantuan untuk protein-protein ini tuh melipat sesuai bentuk yang fungsional kayak gitu. Nah, tapi nggak cuma melipat aja, dia juga akan membantu kalau misalnya ada modifikasi. Misalnya protein ini harus ditambahin sesuatu. Oh, ditambahin lipid deh gitu. Atau oh, ditambahin karbohidrat deh. Jadi protein itu nggak murni protein aja gitu di satu molekulnya, tapi ada beberapa penambahan yang dilakukan ketika protein ini berada di dalam badan Golgi. Nah, ini tadi ya yang aku bilang vakuola di tanaman itu tuh bisa sangat besar ya. Bahkan dia adalah organel yang paling mendominasi, paling besar. Kalau misalnya di sel hewan, organel yang paling besar itu memang nukleus biasanya. Tapi kalau di sel tumbuhan, vakuolanya itu pasti mendominasi. Bahkan sampai organel-organel yang lain itu akan terdorong ke sisi-sisi tepi-tepi gitu, karena vakuolanya ngambil tempat di tengah. Nah, kemudian di sini juga dikasih tahu adanya lisosom. Nah, lisosom ini tuh dia sebenarnya adalah vesikel yang isinya enzim-enzim hidrolitik. Apa itu enzim hidrolitik? Kalau kemarin kalian udah belajar tentang berbagai macam senyawa kimia ya, kok senyawa kimia? Makromolekul maksudnya. Jadi berbagai macam makromolekul, ingat ada apa aja? Ada karbohidrat, ada protein, ada lemak, dan ada apa satunya? Asam nukleat ya. Jadi dari 4 itu mereka adalah makromolekul atau molekul yang besar gitu. Dan salah satu cara untuk mengubah
sesuatu yang besar jadi kecil, ya berarti kita harus membreakdown ikatan di antara penyusun dari sesuatu yang besar itu. Nah, enzim-enzim hidrolitik ini melakukan hal tersebut. Jadi kalian bisa bayangin enzim hidrolitik ini tuh mirip kayak gunting gitu. Jadi kalau ada sesuatu masuk ke dalam, terus lama-lama nanti dia akan di breakdown sampai akhirnya menjadi bagian-bagian yang sangat kecil dan bisa digunakan ulang gitu bagian-bagiannya untuk kebutuhan dari sel itu. Makanya kita sering bilang bahwa lisosom itu adalah organel yang fungsinya untuk mencerna. Jadi mirip kalau kayak kita makan. Ya, kita makan untuk makanannya itu nanti dibuat energi gitu kan. Nah, kalau lisosom sama. Jadi kalau misalnya nanti dia itu bisa menguraikan suatu struktur tertentu, nanti bahan-bahan penyusun strukturnya itu bisa digunakan ulang untuk membangun yang lain. Nah, ini mitokondria ya. Mitokondria itu salah satu organel yang unik karena dia itu sebenarnya juga punya DNA di dalamnya. Jadi kalau di eukariotik, DNA itu sebenarnya ada di 3 tempat, tentu saja di nukleus, satunya lagi di mitokondria. Nah, buat yang tumbuhan yang punya kloroplas, di kloroplas juga ada DNA. Nah, fungsi utama dari mitokondria itu kan untuk respirasi seluler ya. Jadi kita itu butuh energi untuk melakukan apapun. Energi di tubuh kita itu biasanya digunakan adalah dalam bentuk ATP. Nah, si mitokondria ini karena dia bisa melakukan respirasi seluler, jadi tempat sumber ATP. Nah, tadi juga sempat dibandingin ya. Sebenarnya ketika kita ngelihat suatu sel, terus kita tahu dia fungsinya apa, kita jadi bisa mikirin, kira-kira dia itu dominan organel apa aja di dalam selnya. Misalnya, kalau misalnya dia aktif banget bergerak, pasti nanti mitokondrianya itu tuh banyak. Atau kalau misalnya dia itu aktif untuk makanin kuman-kuman, bakteri-bakteri yang masuk ke dalam tubuh, lisosomnya itu pasti sangat banyak, dan seterusnya. Jadi kita harus bisa melogika, setelah kita belajar, oh organel itu ada apa aja, fungsinya apa, kita jadi bisa mikir, oh kira-kira kalau sel ini fungsinya ini, harusnya sel tersebut itu punya organel yang paling banyak itu organel apa. Nah, itu ya, salah satu contoh analisisnya yang bisa dilakukan. Nah, kemudian di sini ada cara mempertahankan bentuk sel, yaitu melalui sitoskeleton, atau biasa disebut kerangkanya sel, ya. Tapi kan sel nggak kaku gitu, nggak kayak manusia yang punya femur, punya tibia, punya apa kayak gitu-gitu, nggak ya. Eh, tapi kalau nggak ada sitoskeleton juga nggak mungkin bisa bertahan hidup. Gitu. Jadi dia itu terdiri dari beberapa jenis. Ada jenis yang namanya mikrofilamen. Jadi ini bentuknya mikrofilamen. Dia cenderung kayak benang yang nggak terlalu gimana-gimana gitu. Nah, kalau mikrotubul ini biasanya dia kayak tabung bentuknya. Dan yang terakhir itu ada filamen intermediate, tapi di gambarnya tadi kebetulan tidak ditunjukkan ya, cuman ditunjukin yang mikrofilamen dan mikrotubul. Oke. Nah, sitoskeleton ini itu ternyata juga yang nantinya nyambung ke yang tadi udah dijelasin, ada flagella, terus habis itu ada cilia, ya. Jadi kayak di sini, nih, ini kan bisa gerak-gerak kayak gini. Kok bisa bergerak gitu kan? Ya karena ada sitoskeleton di dalam struktur itu yang dinyalakan istilahnya ya oleh ATP dari sel tersebut. Contohnya adalah mikrotubul ya. Kalau yang cilia, flagella itu tuh dia disusunnya atas mikrotubul. Oke. Nah, sementara sama ya, flagella juga itu dia tersusunnya sebenarnya atas sitoskeleton. Oke, sampai sini teman-teman ada yang ingin ditanyakan? Kurang lebih itu aja yang mau aku tambahin dari
video yang barusan kalian tonton. Nggak ada? Oke, kalau gitu lanjut ya. Nah, jadi di sini itu ada gambaran mengenai ukuran sel itu tuh sebenarnya kayak gimana sih relatif terhadap hal-hal yang lain atau benda-benda yang lain gitu ya. Misalnya kayak manusia itu tingginya sekian ya, kurang lebih 1,1 meter, lebih 1, berapa meter gitu kan. Nah, ternyata itu sel itu jauh lebih kecil. Jadi ada sel yang paling besar, itu bisa kelihatan oleh mata kita, yaitu adalah sel saraf dan sel otot gitu ya. Tapi kebanyakan yang lain tuh kecil-kecil banget. Ya, sekitaran di antara 10 sampai 100 mikrometer. Bahkan bakteri itu lebih kecil lagi ya, antara 1 sampai 10 mikrometer. Nah, yang menarik adalah bakteri itu tuh saking kecilnya, ukurannya itu mirip kayak mitokondria sebenarnya. Sampai ada suatu teori yang mengatakan bahwa mitokondria itu sebenarnya adalah nenek moyang gitu. Atau mitokondria itu adalah keturunan dari bakteri. Bakteri yang masuk ke dalam sel, ternyata malah bersimbiosis mutualisme dengan sel tersebut. Jadi dia nanti akhirnya akan berlanjut lagi kayak gitu menjadi mitokondria. Tapi itu salah satu teori aja sih. Namanya adalah teori endosimbiosis. Nah, kenapa kalau ukuran sel itu harus kecil? Kenapa nggak gede aja? Kenapa sel manusia dan hewan-hewan yang lain itu dan tumbuhan serta makhluk hidup yang lain itu dia pasti jauh lebih kecil daripada makhluk hidupnya gitu ya. Jadi makhluk hidup itu pasti tersusun atas jutaan sel-sel. Nah, alasan kenapa sel itu harus kecil adalah untuk mempertahankan eh, rasio luas permukaan terhadap volume atau surface area terhadap volume. Karena semakin besar luas permukaan, maka semakin tinggi laju pertukaran zat-zat kimia di antara sel dan lingkungannya. Nah, jadi di sini lagi-lagi ditekankan ke transfer zat. Betapa pentingnya transfer zat itu untuk suatu sel, maka mereka itu akan mencari cara supaya satu sel itu tuh masih bisa berinteraksi dengan dunia luar. Jadi bayangin kalau misalnya dia ada satu box kayak gini ya, kecil aja, terus habis itu ada box yang gede, 5x5, sama yang satu aja, tapi 5 kali disusunnya, 5 tumpuk. Nah, pastikan di sini luas permukaannya itu cuman 5x5x6 aja, tapi kalau yang ini luas permukaannya adalah 1x1x6 dikali jumlah kardus yang ada di sini gitu kan. Nah, itu nanti kita akan dapatkan surface area yang tinggi banget. Rasionya 6 untuk yang satu box sama yang banyak box. Terus jadi satu ini cuman 1,2 kalau yang satu box aja. Nah, ini membuktikan bahwa memang benar luas permukaan itu mempengaruhi berapa banyak zat yang bisa keluar masuk. Gitu. Oke.
Oke, biar kalian gak ngantuk, coba kerjain soal ini ya. Oke, kerjain aja nomor 9 dan nomor 10. Nanti 9 misalnya jawabannya E atau 9B gitu-gitu ya. Terus 10A, 10B itu ditulisin dan dijawab direct message lewat kolom chat ke aku langsung ya. Yang belum dikasih nomor boleh dikasih nomor ya. Direct message-nya diperuntukkan ke aku aja. Oke, sudah cukup banyak yang menjawab ya. Nomor 9
manakah sel yang paling baik untuk digunakan mempelajari lisosom? Nah, tadi sudah aku sampaikan ya, bahwa lisosom itu fungsinya adalah untuk melakukan hidrolisis molekul-molekul tertentu yang masuk ke dalam sel. Sebenarnya ada fungsi lain sih, selain dia itu menghidrolisis molekul-molekul yang memang dibawa masuk oleh sel ke dalamnya, ke dalam sel tersebut, dia juga bisa menghidrolisis organel dari sel itu sendiri. Loh, ngapain organel-organel kok dihancurkan gitu ya? Karena organel itu juga ada usianya. Organel juga ada waktunya ketika dia itu sudah tidak terlalu bekerja maksimal ya. Jadi mending dihancurin aja, nanti bahan-bahannya bisa digunakan untuk mensintesis organel yang baru. Itu juga bisa dilakukan oleh lisosom. Jadi, eh, kita lihat di antara sel ini mana yang kira-kira membutuhkan banyak lisosom, yaitu adalah sel fagositik darah putih. Ini memang sel fagositik itu kan artinya selnya banyak melakukan fagositosis. Fagositosis itu tuh berarti semacam endositosis untuk benda-benda yang padat gitu ya. Nah, itu yang terjadi karena darah putih itu memang banyak jenisnya. Nanti teman-teman bisa pelajarin darah putih itu ada ada limfosit, ada basofil, eosinofil, dan yang lain-lain ya. Pokoknya mereka semua itu fungsinya macam-macam, tapi salah satunya adalah melakukan fagositosis. Jadi dia butuh lisosom. Nah, yang nomor 10, jika radioaktif deoksitimidin trifosfat ditambahkan ke suatu kultur sel bakteri yang aktif membelah, bagian sel mana yang akan mengandung konsentrasi radioaktivitas paling tinggi. Nah, di sini teman-teman harus tahu dulu DTTP itu apa sih gitu ya. Jadi kuncinya di sini di timidin ya. Jadi kita tahu bahwa timin itu salah satu penyusun asam nukleat atau lebih tepatnya salah satu jenis basa nitrogen ya, timin. Jadi ini adalah suatu nukleotida, tapi nukleotidanya itu dikasih suatu zat radioaktif, makanya dia bisa berpendar kayak gitu. Nah, yang perlu teman-teman ingat-ingat karena di sini ada yang beberapa yang belum tepat jawabannya adalah ini adalah sel bakteri, ya kan? Nggak mungkin dia punya nukleus, jadi nggak mungkin jawabannya adalah 10A. Nah, kira-kira di mana kita bisa menemukan nukleotida banyak? Ya, di nukleoidnya gitu, atau di eh, inti sel yang tanpa dibungkus membran itu tadi. Karena pasti ketika ada nukleotida, dia digunakan untuk melakukan sintesis DNA dan segala macam. Oke, terima kasih teman-teman. Sudah menjawab. Kalau gitu kita akan pindah ke materi berikutnya. Jadi materi berikutnya ini kaitannya dengan wait. Ya, bentar ya guys, kok nggak bisa sih?
Oke, selanjutnya aku akan mengingatkan kalian lagi sama struktur dari DNA. Karena habis ini kita akan mempelajari gimana caranya DNA itu tuh direplikasi atau diperbanyak. Seperti kita ketahui, DNA itu dia adalah salah satu jenis asam nukleat ya. Kan asam nukleat ada DNA, ada RNA juga. Nah, DNA ini dia bentuknya itu double helix. Dengan bagian backbone, yaitu adalah gulanya dan gugus fosfat, baru habis itu di tengah-tengahnya ada basa nitrogen. Nah, basa nitrogennya itu ada 4 jenis ya. Adenin, timin, sitosin, sama guanin. Dari 4 jenis itu, adenin sama guanin itu termasuk purin, dan lalu timin dan sitosin itu termasuk pirimidin. Jadi dari purin sama pirimidin ini bedanya apa? Bisa kita lihat bahwa adenin sama guanin itu cincinnya itu 2. Jadi dia lebih lebar gitu sebenarnya ukurannya. Tapi kalau pirimidin, timin sama sitosin, cincinnya cuma 1 aja. Nah, nanti berdasarkan struktur kimia mereka, adenin itu pasti nggak bisa berpasangan sama guanin, timin juga nggak bisa berpasangan sama sitosin. Mereka harus berpasangan sama yang jenisnya berbeda. Ya, jadi purin itu harusnya bisanya berpasangan sama pirimidin. Nah, di sini adenin itu berpasangannya sama timin, dan guanin itu berpasangannya sama sitosin. Kalau kita perhatiin di sini, ada titik-titik gitu kan yang menghubungkan antara keduanya. Nah, itu namanya adalah ikatan hidrogen. Jadi, adenin, timin, dan guanin sitosin itu dihubungkan oleh ikatan hidrogen. Adenin dan timin, ikatan hidrogennya berjumlah 2. Guanin dan sitosin, ikatan hidrogennya berjumlah 3. Nah, ini adalah struktur DNA, yaitu dia itu double helix. Jadi, untainya ganda, terus dia muter gitu bentuknya itu helix. Nah, terus kemudian juga yang perlu kita ingat itu adalah bahwa DNA itu strukturnya antiparalel ya. Antiparalel itu artinya salah satu untai itu dari eh, arah pemanjangan untainya itu dari 5 ke 3, satu untai yang lain 5 ke 3 juga, cuman dari arah yang berlawanan. Jadi kalau misalnya yang sebelah kiri ini 5-3-nya dari atas ke bawah, yang sebelah kanan ini 5-3-nya dari bawah ke atas. Oke, nah kemudian ini adalah bagaimana DNA itu disimpan di dalam sel. Tadi aku sudah sempat menyinggung ya, bahwa DNA itu akan, kalau misalnya DNA itu tuh tidak dipadatkan lagi, dia nggak akan bisa hidup di bumi, gitu. Nah, gimana cara memadatkannya? Ternyata ada protein khusus nih, namanya histon. Protein histon ini dia akan menjadi semacam manik-manik gitu ya. Dan DNA itu nanti akan mengitarinya. Terus nanti histonnya itu bikin struktur yang lebih tebal lagi, namanya fiber. Habis itu fibernya itu juga masih bikin loop sama scaffold, sampai akhirnya jadi suatu kromosom. Oke. Kemudian sekarang kita akan masuk ke, setelah kita ingat-ingat struktur dari DNA, kita akan masuk ke replikasi DNA itu sendiri ya. Nah, dulu pertama kali orang itu tuh mikirin gimana sih kira-kira DNA itu tuh bereplikasi. Mereka akhirnya mempropos 3 model. Jadi 3 model ini sebagai tebakan gitu loh, kira-kira mana ya yang benar, mana ya yang paling sesuai sama kehidupan nyata gitu. Nah, apa aja alternatif tersebut yang mereka kasih lihat? Pertama, itu ada model konservatif. Jadi kalau model konservatif ini bilang dari satu molekul DNA akan muncul 2 molekul DNA, di mana salah satu molekul itu persis sama kayak induknya tadi, dan molekul yang kedua itu persis berbeda.
Jadi benar-benar nggak ada unta yang diwariskan dari induknya. Kemudian ada model semi-konservatif. Nah, model semi-konservatif ini dia bilang bahwa kalau misalnya ada satu molekul yang bereplikasi menjadi dua molekul, maka untai yang lama tadi akan terbagi di dua molekul itu, jadi satunya adalah untai yang baru. Oke. Kemudian yang terakhir adalah model dispersif. Jadi model dispersif ini tuh satu molekul DNA jadi dua molekul yang mana untai yang lama tadi itu tuh ada di kedua molekul tapi acak aja. Jadi nggak membentuk suatu struktur tertentu. Nah, untuk membuktikan mana yang benar-benar sebenarnya terjadi, apakah model konservatif, apakah model semi-konservatif, ataukah model dispersif, dilakukan suatu eksperimen. Nah, coba ya, di sini eksperimennya tuh agak ngebingungin kalau tidak ditayangkan di video. Jadi coba aku coba cari videonya. Hi, it's Mr. Anderson, and in this podcast, I'm going to talk about the Michelson-Stahl experiment. And so after Watson and Crick came up with the shape of DNA, this characteristic double helix, the next thing to unlock was how does it make a copy of itself? And so there were immediately three proposals as to how it might copy itself. Number one, it could kind of unfold in the middle, and then we could copy new templates on either side. This is kind of what Watson and Crick proposed. There's another, what's called a conservative theory, that somehow the DNA was kind of wrapped around these histone proteins, and then it would make an exact duplicate of itself, almost like a photocopier. And then there's the dispersive model that maybe it would chunk itself into little 10, 12 nucleotide segments, and then each of those would be copied. And so what Michelson and Stahl did is they figured out which of these three is right. And in this picture, down here at the bottom is, it was later figured out that this is Martha Chase, who's also famous for that Hershey-Chase experiment. And so what did they do? Well, basically what they did is they grew E. coli, so this is Escherichia coli, or a bacteria, and they grew it in heavy nitrogen. What does that mean? Well, nitrogen normally has an atomic or a mass number, of 14. That means it has 7 protons, 7 neutrons. But heavy nitrogen is going to have an extra neutron, and so it's slightly heavier. And when you spin it in an ultracentrifuge, DNA that contains this heavy nitrogen is going to be moved to the bottom, and those that contain lighter nitrogen is going to stay up near the top. And so we can look at the density of the DNA to figure out what nitrogen is actually being added. And so if you think about it this way, thought experiment, let's say we started with heavy nitrogen, and then we were to copy that. So as the bacteria make copies of themselves, they're going to unzip that DNA in the middle, and since they're just in nitrogen 15, you're going to have 2 strands of DNA, but each of those are going to be all heavy nitrogen, so it'd go to the bottom of a centrifuge tube. If they were to copy themselves again, the E. coli, and make new template strands, 100% of them are going to be of the heavy nitrogen. And so what they did is they bred them in there until the point at which they were all nitrogen, all heavy nitrogen. They then switched them to E. coli living in the lighter normal nitrogen, and then they observed what happened with each generation. And so basically the lighter nitrogen in my little simulation will color it an orange color. And so bacteria on generation 0, we'll say, are going to be 100% heavy nitrogen, or 100% N15.
As they unzip and make copies of themselves, that new template strand they're going to add is going to contain nitrogen 14. And so at this point, so kind of to keep track of everything, we had 100% heavy nitrogen the first time. On this first generation, now we're going to have 100% of the strands are a hybrid between the two. Half of them are heavy nitrogen and half of them are not. We're then going to go through another copying process. And so at this point, we've got one hybrid strand, another light strand, and then a hybrid strand. And so at this point, it would be 50%, if this semi-conservative theory is right, 50% light nitrogen and 50% of the hybrid. Now think in your head, if we were to do one more copy, which I don't have room for here on my simulation, well, this strand would create a hybrid, but the next 6 strands, as they split in half, are going to form light nitrogen, and this would form a hybrid. So now we'd have a 75% to 25%. And so that's what the semi-conservative would predict, and that's what they found in their experiment. So we had 100% heavy nitrogen in the first, 100% hybrid in the second, and then it split 50-50. Again, this is where my simulation stopped, but then it went to 75-25. And if we were to keep going, then it would eventually drop off to all nitrogen. And so what did that tell them? It told them how DNA makes a copy of itself. It simply splits it half in the middle, and then we're going to add new template strands on either, or we're going to read that template to create new strands on either side. And so that's the Michelson-Stahl experiment. It's very elegant. It's also very important, and I hope that's helpful. Oke, jadi mungkin sekilas masih bingung ya. Tapi di sini aku memang perlu untuk dapetin ilustrasinya sih biar dapat gambaran. Jadi gimana Michelson sama Stahl itu bisa menentukan kalau model replikasi yang tepat itu adalah model yang semi konservatif. Nah, ingat kan kalau semi konservatif itu tuh anakannya nanti salah satu untai itu adalah untai yang tua, salah satunya untai yang muda. Beda sama konservatif yang kedua untai tua itu ada di satu molekul, dan beda juga sama dispersif yang ada untai tua sama muda yang bercampur kayak gitu. Nah, jadi pertama yang dilakukan sama Michelson sama Stahl itu adalah dia menumbuhkan E. coli gitu ya. Jadi mereka menumbuhkan E. coli yang dikultur di dalam cairan yang mengandung N15. Nah, kalau teman-teman ingat tadi kan aku sebutin bahwa timin, adenin, guanin, sitosin itu adalah basa nitrogen. Jadi memang asam nukleat itu tuh kaya akan nitrogen, banyak nitrogennya kayak gitu. Nah, kenapa kok ada N15? Biasanya nitrogen itu tuh 14 beratnya gitu ya. Itu kan berarti adalah berat molekulnya. Tapi kalau dia dinaikin, itu berarti dia harusnya lebih berat jadinya. Nah, kalau kita menumbuhkan E. coli di suatu kultur yang nitrogennya itu mengandung N15, ketika nitrogennya itu direkrut masuk ke dalam sel E. coli untuk memenuhi kebutuhan E. coli akan nitrogen ya, nanti DNA-nya itu akan tercipta dari N15. Kayak gitu. Nah, jadi setelah nanti udah tumbuh dan akhirnya diekstraksi DNA dari dalam E. coli-nya, dia itu akhirnya dimasukkan ke dalam pengukuran untuk melihat densitas. Jadi disentrifugasi ya. Sentrifugasi itu akan mengurutkan jika ada jika ada sel-sel atau pokoknya benda-benda yang berat, dalam hal ini DNA gitu. Jadi yang berat-berat itu tuh dia akan di bawah gitu ya. Nah, ternyata tapi waktu itu kan belum ada pembandingnya. Jadi data pertama keluar, oh ya udah berarti kalau kita pakai N15 terus E. coli-nya ditumbuhkan, nanti densitasnya akan sekian. Jadi kalau disentrifugasi dia berhentinya di sini. Kayak gitu aja informasinya. Nah, tapi ternyata ada kultur yang dibiarkan untuk berkembang biak lagi. Jadi kulturnya dibiarkan untuk berkembang biak, tapi sekarang berkembang biaknya itu tuh di dalam N14 kayak gitu ya. Jadi berkembang biaknya dia di dalam N14 dipindah kayak gitu. Nah, berarti sekarang di posisi ini ada N yang tidak seberat biasanya yang tadi. Nah, yang di sini dilambangkan pakai warna
kuning gitu. Jadi kalau yang warna merah ini atau orange sih, ya pokoknya warna merah ini itu dia masih N-nya 15, tapi karena ini ceritanya E. coli-nya udah dipindahin ke tempat yang baru, di tempat yang baru itu N yang tersedia cuma 14, berarti untai yang barunya itu sekarang adalah lebih ringan, kayak gitu. Oke. Nah, itu adalah pembelahan pertama, hasil replikasi pertama setelah proses pemindahan dari kultur 15 ke 14. Nah, sekarang kultur yang di N14 itu tuh disuruh membelah lagi, jadi replikasi untuk kedua kalinya lagi gitu. Nah, untuk replikasi kedua kali, karena ini sudah posisinya di 14, berarti kan yang tua itu juga gabung lagi sama yang lebih muda gitu kan ya. Nah, yang muda dari replikasi sebelumnya itu tuh akan gabung sama muda di replikasi yang kedua juga gitu. Dan kedua-duanya sama-sama punya yang ringan kayak gitu. Oke. Nah, jadi ketika nanti dia diukur ya, dia diukur di sini, dia akan kelihatan bedanya. Pas habis ini kan masih di N15 ya kan. Terus habis itu di sini adalah dia udah dipindahin ke N14. Nah, ternyata hasil sentrifugasinya itu tuh dia naik. Naik itu tuh berarti densitas dia tidak seberat sebelumnya. Kenapa bisa naik? Karena molekul yang baru itu setengah-setengah. Setengah 15, setengah N14 kayak gitu. Kayak ini ya. Jadi ini proses kayak gini. Jadi setengah 15, setengah 14. Nah, setelah replikasi kedua itu kan berarti sekarang molekul untai yang 14 juga sudah bisa jadi cetakan gitu kan. Akhirnya jadi dia ketemu sama yang sesama 14, tapi yang tua yang masih 15 juga bisa jadi cetakan dan dia akan ketemu sama yang 14 juga. Makanya dia tetap di sini. Seiring berjalannya waktu, replikasinya makin banyak dan yang ringan, yang densitasnya ringan ini makin banyak, yang densitasnya berat itu semakin sedikit. Bukan berkurang sih, tapi kayak proporsinya itu lebih sedikit. Jadi kayak dia tetap segitu-segitu aja yang densitasnya berat, tapi yang densitasnya ringan itu meningkat terus-menerus kayak gitu. Nah, jadi dari percobaan ini akhirnya Michelson sama Stahl itu menyimpulkan, oh berarti kok bisa sih pertama itu ada dia itu di bawah banget, habis itu naik sedikit dan akhirnya itu tuh mempertahankan ada yang di tengah dan ada yang ringan banget kayak gini. Oh, berarti ternyata dia bisa di bawah banget ini itu karena untainya itu masih isinya N15 semua. Tapi setelah dia bereplikasi, berarti dia itu molekul anakannya atau molekul hasil replikasinya, itu semuanya akan ketemu sama yang N14. Makanya dia tengah-tengah. Nggak seberat N15 doang dan nggak seringan N14 doang gitu ya. Nah, tapi pas udah replikasi berikutnya, yang untai yang mengandung N14 itu juga bisa menjadi cetakan. Akhirnya dia juga dapat N14. Makanya dia bisa yang 100% ringan seperti ini. Kayak gitu. Nggak mungkin pola kayak gini tercapai selain dari model semi-konservatif kayak gitu. Karena kalau misalnya modelnya konservatif, ya harusnya akan ada pita ya yang di hasil sentrifugasi yang rendah banget setiap saat. Mau habis replikasi pertama ataupun habis replikasi kedua, nggak ngaruh kan? Karena memang nanti toh kalau misal yang di bawah ini tuh tetap gitu-gitu aja, nggak yang di atas ini dia baru yang nambah terus gitu kan akhirnya. Itu kalau modelnya konservatif. Nah, kalau modelnya dispersif, harusnya dia di tengah awalnya, karena kayak 50% yang 14, 50% yang 15, mirip ya sama yang semi-konservatif. Cuman, seiring berjalannya waktu, dia akan naik terus ke atas. Tanpa ada yang tengah-tengah lagi. Kenapa? Karena kalau misalnya yang unta yang 15 ini kan nyampur sama yang 14.
Jadi molekul-molekul berikutnya juga ada sebagian yang dapat 15. Bayangin molekul yang N15 itu bakal lebih tersebar gitu loh. Jadi makin lama makin sedikit komposisi N15 di setiap molekul. Makanya molekulnya itu tuh semakin ke atas kayak gitu. Nah, jadi karena yang teramati di Mesolin stall itu adalah kejadian dua ini, ya berarti kita bisa menentukan bahwa replikasi DNA itu memang secara semi konservatif kayak gitu. Sampai sini ada yang masih bingung, teman-teman? Boleh ditanyakan bingungnya apa? Karena ini memang konsep yang cukup ribet ya. Maksudnya mikirnya itu harus agak panjang. Ada yang masih bingung atau udah paham semuanya? Oke, masih ada yang bingung. Bingungnya di bagian yang mana? Coba. Ini adalah model semi-konservatif ya, di mana kalau misalnya ada satu molekul induk, terus habis itu dia itu melakukan replikasi, model semi-konservatif itu bilang bahwa masing-masing untai ini tuh bakalan jadi cetakan. Berarti hasil replikasinya itu tuh akan ada untai baru yang tersintesis di sini gitu. Makanya di sini dibedain kan warnanya yang biru muda, itu tuh artinya yang untai yang disintesis di replikasi waktu replikasi gitu. Sementara yang warnanya biru tua ini untai yang memang sudah tersintesis sebelumnya di molekul induk tadi kayak gitu. Nah, ketika kita itu belum tahu kalau misalnya replikasinya itu adalah semi konservatif, kita tuh melakukan percobaannya stall ini. Jadi kita punya bakteri, dia itu dikultur di suatu medium yang ada nitrogen 15, ya kan? Habis itu nanti dia dipindahin ke medium yang N-nya itu 14. Nah, kemudian kita bisa perhatiin bahwa setelah replikasi pertama, begitu habis dipindah ke N14 ya, setelah replikasi pertama itu disentrifugasi, setelah replikasi kedua itu disentrifugasi. Nah, sentrifugasi itu fungsinya untuk mengurutkan molekul berdasarkan beratnya. Semakin berat molekul, dia bakalan mencetak pita yang makin ke bawah. Semakin ringan molekul, pitanya itu akan tercetak lebih ke atas gitu. Nah, ternyata setelah replikasi pertama, DNA-nya itu tuh ditemukan di tengah-tengah. Setelah replikasi kedua, ternyata ada dua pita, yang di tengah-tengah sama yang lebih ke atas, kayak gitu. Nah, berarti kan kenapa kok dia bisa ada di tengah-tengah? Soalnya untai yang N15 itu kan berat. Nah, tapi molekul DNA N15 di sini itu kan untainya misah jadi dua gitu. Ya kan? Ini misalnya yang N15 terus habis itu dia misah kan? Jadi satu untai. Terus karena disintesisnya itu di lingkungan N14, makanya dia jadi lebih ringan. Gitu. Jadi kayak yang awalnya kalau N15 aja dia pasti di bawah banget densitasnya, tapi sekarang setelah replikasi pertama, dia ketemunya sama untai yang ringan. Makanya dia naik gitu. Naik itu maksudnya adalah lebih ringan. Ya, jadi di sini. Nah, setelah replikasi kedua, ya kan, setelah replikasi kedua, berarti kan ini kan sekarang jadi molekul yang bisa menjadi template atau cetakan. Jadi nanti masing-masing untai di sini akan misah, gitu loh. Nah, kalau dia dapat untai yang N15, ya berarti nanti dia hasilnya kayak gini lagi. Setengahnya N15, setengahnya N14. Tapi kalau dia dapat pas lagi ada N14, untai N14, ya berarti pasangannya untai 14 juga, mereka kan jadi lebih ringan banget dong harusnya. Gitu. Jadi ini adalah ketika hasil replikasi pertama dari yang N15 satu molekul isinya N15 semua, jadi dua molekul yang satu untainya N15, satunya N14, jadi lebih ringan.
Nah, tapi setelah replikasi kedua, jangan lupa untai yang N14 juga sudah bisa jadi cetakan. Jadi nanti dia akan ketemu sama-sama N14 jadi lebih ringan, tapi untai yang N15 juga bisa ketemu lagi sama untai yang N14. Itu nanti dia jadi tetap di tengah-tengah. Kayak gitu. Gimana? Ada yang kebingungannya sudah tidak bingung lagi? Atau masih bingung? Udah oke ya berarti? Kalau udah oke, kita akan lanjut ke mekanisme bagaimana replikasi DNA itu secara molekuler. Jadi setelah kita menentukan model dari replikasi DNA ternyata semi-konservatif, gimana sih cara DNA-nya itu sendiri direplikasi gitu ya. Nah, replikasi DNA itu ternyata melibatkan banyak banget enzim-enzim gitu ya. Jadi di sini ada enzim helikase, ada primase, ada DNA polimerase, ada DNA ligase, pokoknya banyak enzim. Nah, kita akan lihat fungsinya masing-masing. Pertama, helikase. Helikase adalah suatu enzim yang tugasnya itu untuk memutus ikatan hidrogen antara dua untai yang komplement seperti ini. Nah, tapi dia nggak sembarangan memutusnya. Dia memutusnya itu di ori aja. Atau di tempat di mana replikasi itu tuh dimulai. Gitu. Jadi di sini misalnya ada ori atau origin of replication. Nah, disinilah DNA helikase tuh pertama kali nempel dan bekerja. Jadi kalian bisa bayangin DNA helikase itu enzim yang fungsinya itu kayak resleting gitu loh. Jadi dia kayak ngebuka yang tadinya melekat terus dibuka kayak gitu. Oke. Dan kalau misalnya di eukariotik dia kan kromosomnya itu linear ya. Nah, biasanya itu ada beberapa ori sekaligus. Jadi biasanya di sini ada ori, di sini juga ada ori, di sini ada ori. Masing-masing ori dibuka oleh helikase. Nah, ternyata ukuran pembukaannya itu tadi tuh terus-terusan makin luas gitu kan. Makin luas, makin luas, makin luas, sampai akhirnya namanya gelembung replikasi ini ya itu akan nyambung dari satu ori ke ori yang lain. Akhirnya DNA pun terpisah menjadi dua molekul anakan. Oke. Jadi helikase tugasnya itu memutuskan ikatan hidrogen dan membuka untai ganda tadi itu. Nah, setelah untai gandanya itu terbuka, gantian ada primase yang nempel. Primase itu ternyata dia mensintesis suatu sekuens RNA pendek yang disebut sebagai primer. Nah, kenapa kok harus sintesis RNA dulu? Ini kan kita mau replikasi DNA ya. Kok pakai bawa-bawa RNA segala? Nah, jawabannya itu ternyata terletak pada sifat dari DNA itu sendiri. Jadi DNA itu tuh dia memanjangnya dari ujung 5 ke ujung 3 kan. Sifat dari DNA yang udah kita pernah bahas gitu. Nah, karena dia memanjangnya dari ujung 5 ke ujung 3, maka di sini kita bisa lihat bahwa tidak ada, dia harusnya bisa langsung dikasih DNA polimerase gitu ya. Tapi ternyata sifat DNA polimerase itu tuh harus ada ujung 3 dulu, baru dia nanti bisa sintesis DNA. Gitu. Jadi agak banyak syarat gitu. Syarat untuk DNA bisa disintesis, arahnya harus dari 5 ke 3, tapi harus ada ujung 3 yang siap dulu untuk ditempelin sama DNA polimerase. Gitu. Makanya akhirnya di sini primer itu fungsinya adalah untuk menjadi ujung 3 yang bisa ditempelin sama DNA polimerase itu nanti, kayak gitu ya. Nah, di saat yang sama, helikase itu sedang memperluas lubang atau gelembung replikasi tadi,
Dan topoisomerase, nah topoisomerase itu tugasnya adalah untuk menghambat supaya DNA-nya itu tidak terlalu tegang. Coba, kalau misalnya kalian bayangin nggak, kalian itu punya tali gitu ya, tali yang kalian bikin untai ganda kayak DNA. Jadi kalian pelintir gitu talinya, ya, talinya kalian pelintir. Nah, terus ketika talinya itu sudah kalian pelintir, coba ujung sama ujungnya itu tuh dilem atau dilakban atau ditahan gitu ya. Terus tengah-tengahnya itu kalian buka gitu. Pasti lama-kelamaan pelintiran di sisi kiri dan kanan lokasi yang kalian buka itu bakalan lebih banyak dan lebih kuat. Dia lebih kecil-kecil gitu kan pelintirannya. Nah, itu yang coba dihindari oleh topoisomerase. Jangan sampai proses pembukaan DNA ganda di satu tempat itu meningkatkan pelintiran DNA di sisi-sisi yang lain, jadi makin susah nantinya helikase buat maju gitu loh. Ya. Nah, akhirnya topoisomerase itu bertugas mengurangi tegangan tersebut. Nah, baru ini DNA polimerase 3, kalau sudah ada ujung 3 kayak gini, ya, kalau udah ada ujung 3, baru DNA polimerase itu bisa menambahkan sesuai cetakan. Ya, jadi DNA polimerase itu tidak menambahkan sembarangan, tapi sesuai cetakan. Jadi misalnya di sini ada A, maka DNA polimerase pasangnya T. Di sini ada C, maka DNA polimerase pasangnya G, dan seterusnya. Oke, nah jadi ini contohnya, yang merah-merah ini menandakan primer RNA-nya, terus yang oranye-oranye ini DNA polimerasenya. Jadi setelah primernya selesai dibuat, udah ada ujung 3, DNA polimerase bisa datang dan memulai sintesis DNA. Ya, jadi benar kan arahnya dari 5 ke 3 gitu memanjangnya. Nah, yang kita perhatikan di sini sekarang itu namanya adalah leading strand atau untai yang leading gitu sifatnya. Jangan lupa selain leading strand, selain untai yang atas ini menjadi template, untai yang bawah ini juga bisa menjadi template loh. Bisa menjadi cetakan. Memang harus karena replikasi itu pasti harus 2 untainya gitu. Nah, kalau misalnya di sini ada leading strand, maka untai di bawahnya itu adalah lagging strand. Kalau misalnya ini adalah leading strand, maka untai di atasnya itu adalah lagging strand. Nah, maksudnya itu gimana? Jadi ingat, kan di sini helikase kan masih aktif untuk memperbesar gelembung replikasi kan? Nah, helikase tuh ngebukanya itu ke arah kiri dan ke arah kanan. Kayak gitu. Padahal DNA itu cuma bisa memanjang di satu arah aja, yaitu 5 ke 3. Jadi misalnya ini ujung 5, ini misalnya ujung 3 gitu ya. Berarti di sini ujung 5, di sini ujung 3, kayak gitu. Masalahnya adalah arahnya helikase itu berlawanan sama arah sintesis DNA di untai yang bawah ini gitu. Pembukaan helikase ke arah kiri, tapi sintesis DNA di sini ke arah kanan. Pembukaan DNA di sini itu ke arah kanan, helikasenya bekerjanya ke arah kanan. Yang ini 5-3-nya itu sintesisnya itu berlawanan arah sama itu. Nah, karena dia berlawanan arah, maka ada kemungkinan dia udah selesai mensintesis, kebuka lagi di belakangnya. Kebayang nggak? Kan dia harus mulai dari ujung yang merah-merah ini kan, ke sini gitu loh, ke kanan. Nah, tapi ternyata pas udah selesai ke kanan, ternyata kebuka lagi di sini. Gitu. Sementara kalau yang leading strand, karena dia searah sama arah pembukaan helikase, ya udah nggak khawatir ini 5-3, dia bakalan terus-terusan maju aja tanpa menyisakan tempat kosong. Nah, sementara kalau lagging strand ya, lagging strand itu pas dia udah masang primer, udah mensintesis DNA, ternyata kebuka lagi tempat di belakang. Maka berarti harus disintesis lagi primer, terus habis itu baru DNA disintesis. Ternyata kebuka lagi di belakang, bisa aja. Nah, makanya bedanya dengan leading strand, lagging strand itu tuh proses replikasinya membentuk fragmen-fragmen.
Jadi putus-putus gitu ya. Di sisi yang lagging itu yang biasanya disebut sebagai fragmen Okazaki. Nah, terus gimana dong kalau banyak RNA-nya juga dan dia itu satu potongan tidak nyambung dengan potongan yang lain? Solusinya adalah kita melakukan substitusi. Apa itu substitusi? Jadi substitusi itu kita menggantikan RNA dengan DNA. Memang udah ada yang tugasnya melakukan itu, enzim DNA polimerase juga. Jadi, oh ini tuh ada RNA, oke diganti dulu sama DNA. Kemudian nanti giliran enzim ligase yang terakhir. Ligase itu enzim yang fungsinya kayak lem. Jadi begitu ada dua nukleotida yang tidak saling bersambung, nah akan disambungin sama ligase. Kayak gitu. Oke, ini adalah list apa saja protein yang berperan dalam replikasi dan juga fungsinya. Nah, selanjutnya biar teman-teman dapat bayangan lebih jelas, coba kita lihat animasinya ya. Sequence of nucleotides called the origin of replication. Helicase unwinds the double-stranded DNA helix, and single-strand binding proteins react with the single-stranded regions of the DNA and stabilize it. DNA polymerase III is the major enzyme involved in DNA replication. DNA polymerase III can only add a nucleotide to the 3' end of a pre-existing chain of nucleotides, and it cannot initiate a nucleotide chain. Therefore, an RNA polymerase, called a primase, constructs an RNA primer, a sequence of about 10 nucleotides complementary to the parent DNA. DNA polymerase III can then add deoxyribonucleotides to synthesize the new complementary strand of DNA. Because the two parent strands of DNA are antiparallel, they are oriented in opposite directions and must therefore be elongated by different mechanisms. The leading strand elongates toward the replication fork by adding Nah, tadi kan udah kelihatan kan caranya supaya DNA itu bisa terreplikasi. Ada peran dari helikase di sini kan untuk ngebuka untai ganda. Nah, tapi kan di sini posisinya ada leading strand di mana arah pemanjangan dari DNA-nya itu searah sama pembukaan helikase gitu. Jadi dia kayak langsung ke sini gitu ya, ke arah sini. Tapi ada yang arahnya itu berlawanan sama arah pembukaan helikase. Konsekuensinya kita bisa perhatiin di sini si yang lagging strand itu harus terus-terusan bikin naruh primer baru gitu. Karena kayak bayangin, tadi kan helikasenya baru kebuka sampai sini kan? Baru kebuka sampai sini. Tapi habis jadinya ya dia ngisi primernya di sini gitu. Tapi pas dia jalan lagi, kebuka lagi yang belum dikasih primer. Nah, jadi dia harus ngasih primer lagi. Beda sama yang leading strand gitu. Yang leading strand itu primernya cuma cukup satu kali aja di awal tadi. Kalau yang lagging strand berkali-kali. Makanya nanti harus disubstitusi tuh yang hijau-hijau alias RNA ini. Nanti disubstitusi jadi biru-biru, jadi DNA. Nah, yang masih ada rongga ini nanti digabungin sama ligase, kayak gitu. Oke?
is that the two subunits function together with the DNA on the lagging strand, folding to allow the dimeric DNA polymerase molecule to replicate both strands of the parental DNA duplex simultaneously. Proteins other than DNA polymerase III are not shown. Oke, bisa dibayangin teman-teman bedanya leading sama lagging strand atau ada yang masih bingung? Coba ya, kita tes pemahaman kalian dengan mengerjakan soal tentang replikasi.
Oke, coba dikerjakan nomor 5 dan nomor 6. Oke, jadi di sini yang nomor 5 ya, untai DNA tersusun secara antiparalel. Yang dimaksud dengan antiparalel itu apa? Ini udah pada jawabnya benar kebanyakan, yaitu adalah arah 53 satu untai berlawanan dengan arah 53 untai satunya. Itu ya, jadi itu definisinya. Kemudian yang nomor 6, leading strand dan lagging strand berbeda, yaitu, nah coba kita lihat ya. Di sini jawabannya beda-beda soalnya. Yang A,
Leading strand disintesis dalam arah yang sama dengan gerakan garpu replikasi dan lagging strand disintesis dalam arah yang berlawanan. Kemudian yang B, lagging strand disintesis dengan menambahkan nukleotida ke ujung 3 dari unta yang sedang tumbuh dan lagging strand disintesis dengan menambahkan nukleotida ke ujung 5. Yang C, lagging strand disintesis terus-menerus, sedangkan leading strand disintesis dalam fragmen pendek yang akhirnya dijahit bersama. Leading strand disintesis pada 2 kali laju lagging strand. Oke, jadi jawabannya itu adalah yang A. Ya, di sini udah ada beberapa dari kalian yang benar jawabnya yang A. Cuman satu deng yang benar. Nah, kenapa yang B itu salah? Karena baik lagging strand maupun leading strand, dua-duanya disintesis dengan menambahkan nukleotida ke ujung 3. Karena definisi arah 5 ke 3 itu maksudnya adalah pemanjangan DNA itu tuh selalu menambahkan nukleotida ke ujung 3. Makanya arah pemanjangannya itu dari 5 ke 3 gitu loh. Ya, selalu kayak gitu. Nah, jadi yang B ini salahnya karena ya lagging strand juga ditambahinnya ke ujung 3 juga gitu ya. Yang C, lagging strand disintesis terus-menerus, sedangkan leading strand disintesis dalam fragmen pendek, itu kebalik. Ya, yang disintesis terus-menerus itu leading strand, yang disintesis dalam fragmen pendek dan akhirnya dijahit bersama itu lagging strand, kayak gitu. Yang D, leading strand disintesis pada 2 kali laju lagging strand itu juga salah, karena sebenarnya meskipun lagging strand itu kelihatan lebih banyak kerjaannya karena harus ngasih primer lagi dan segala macam, ternyata baik leading maupun lagging itu berjalan dalam kecepatan yang sama. Kenapa? Karena DNA polimerase yang digunakan untuk melakukan replikasi tersebut itu sama loh. Jadi ada satu DNA polimerase tapi dia bisa bekerja untuk mensintesis kedua strand kayak gitu. Jadi harusnya sama lajunya. Nggak ada yang lebih cepat, nggak ada yang lebih lambat. Seperti itu. Oke, teman-teman. Sampai sini dulu pertemuan kita hari ini. Terima kasih sudah bergabung. Semoga ilmunya bisa bermanfaat dan kalian bisa lebih paham ya tentang replikasi DNA. Selanjutnya kita akan minggu depan, berarti kita akan ngomongin tentang sintesis protein. Terus habis itu mungkin siklus sel ya. Jadi buat kalian yang pengen untuk belajar dulu itu bisa nanti pelajarin kedua itu ya. Bentar. Iya benar, siklus sel. Oke, tapi sintesis protein dulu dengan sintesis protein. Nanti kalau misalnya masih sisa waktu kita bisa bahas tentang siklus sel. Oke, sekian dari aku. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa minggu depan. Terima kasih, Kak. Sama-sama.